Sebelum mandi baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Niat aku mandi sunat, badan batinku jasmania, dengan air nyawaku ruhania, yang aku buat mandi dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwatan Jabal Ruh. Sekarang aku ingin memberikan amalan cara membuang kesialan yang menutup pintu rezeki, jodoh, susah mendapatkan pekerjaan, atau mungkin yang memiliki usaha apapun selalu gagal, selalu ribut dengan pasangan, hubungan selalu kandas, bahkan dibenci dan dihina orang. Soal, lantas apakah sebenarnya yang menjadikan kesialan seperti datang bertubi-tubi sehingga hidup terasa tidak pernah bahagia? Jawab, kesialan dan kegagalan ini sesungguhnya disebabkan oleh sengkala. Soal, apa itu sengkala? Jawab, sengkala adalah rintangan kehidupan yang dialami oleh manusia yang diakibatkan oleh adanya energi negatif atau aura hitam dan energi yang tidak selaras yang terdapat di dalam tubuh seseorang, sehingga bisa mengakibatkan penderitaan hidup. Contohnya, usaha atau bisnis selalu gagal, pacaran sering putus tanpa sebab yang jelas, rajin bekerja dan berusaha namun selalu mengalami kegagalan. Penyebab dari sengkala ada berbagai macam. Ada sengkala yang sudah dibawa sejak lahir. Ini biasanya akibat perbuatan jelek yang dilakukan bapak atau ibu ketika kamu dalam kandungan. Ada sengkala akibat perbuatan tidak baik kepada orang lain di masa sekarang. Ada sengkala yang sengaja dilakukan orang dengan tujuan jahat karena bermusuhan dengan kita dan lain-lain sebagainya. Atau lebih tepatnya, sengkala sama artinya dengan nasib buruk, yang mana nasib buruk ini disebabkan oleh selubung energi negatif yang menyelubungi diri kita, sehingga peruntungan kita menjadi suram dan mudah sekali dijauhi orang. Penyebab munculnya selubung energi negatif ini sendiri macam-macam. Karma masa lalu, perbuatan sia-sia, pikiran buruk, bawaan lahir, atau bahkan serangan gaib dari orang yang tidak suka. Dari kelima penyebab ini, kita tidak bisa benar-benar memastikan mana yang menjadi penyebab kesialan dalam hidupnya, karena semua kemungkinan itu ada. Banyak orang mengasumsikan atau kecurigaan bahwa kesialan dalam hidupnya itu pasti karena kesalahan pihak ketiga, bahwasannya dia diguna-guna oleh orang yang tidak suka. Memberatkan itu ada, tetapi tidak akan ada habisnya bila kita terus menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Manakala kita menghadapi suatu masalah, yang paling penting adalah mencari siapa yang salah. Karena suatu masalah tidak akan kelar hanya dengan saling menyalahkan. Bahkan terjadi suatu kekurangan yang disebabkan guna-guna. Tetapi andai kata Tuhan tidak menghendaki kejadian ini untuk terjadi, maka tidak akan terjadi juga. Maka dari itu, terlebih dahulu perlu kamu terima situasi ini dengan lapang dada, agar segera mendapatkan penyelesaiannya. Prioritas kamu yang paling penting saat ini adalah bagaimana caranya agar kesialan itu hilang, agar pengaruh buruk itu lenyap,
agar hawa buruk itu bisa dihilangkan? Caranya adalah dengan melakukan ruwatan. Soal: apakah arti ruwat? Jawab: artinya terlepas atau bebas dari nasib buruk yang akan menimpa. Diruwat, dibersihkan dari sengkala atau hawa buruk yang menyebabkan kesialan dalam hidup, termasuk sengkala yang berasal dari bawaan lahir kita, pikiran buruk kita, maupun guna-guna orang yang tidak suka. Soal: bagaimana cara melakukan ruwatan? Jawab: caranya sebagai berikut. Siapkan air 1 ember atau baskom. Lalu setelah itu, silakan ambil garam segenggam atau secukupnya. Lalu bacakanlah pada garam itu surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Masing-masing dibaca 1 kali. Lalu kemudian tiupkan pada garamnya. Saat meniup, baca Allah di dalam hati mengikuti panjang nafasnya. Setelah itu masukkan garam itu ke dalam baskom air yang sudah kita siapkan. Tunggu garamnya sampai melebur bersama air. Jika garamnya sudah lebur ke dalam air, sebelum mandi baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Niat aku mandi sunat, badan batinku jasmaniah, dengan air nyawaku ruhaniyah, yang aku buat mandi dengan air ruhku rabbaniyah, air suci Allah, air sempurna, terus ruh idofi, ruhnya Nur Muhammad, fardulillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setiap 1 kali siraman, baca di dalam hatinya La ilaha illallah 1 kali. Soal: bagaimanakah cara menyiramnya? Jawab: caranya, siramlah mulai dari atas ubun-ubun kepala atau mulai dari atas kepalanya 3 kali. Lalu siram ke bahu kanan dan kiri, masing-masing 1 kali saja. Dan sama, tetap membaca La ilaha illallah 1 kali di dalam hati. Lalu berikutnya, siram kembali mulai dari atas kepalanya sampai airnya habis. Dan setiap 1 kali siraman, jangan lupa tetap membaca La ilaha illallah. Jika airnya tinggal 1 gayung atau tinggal 1 kali siraman yang terakhir, berdirilah menghadap ke arah kiblat dan bacakan surat Al-Fatihah 1 kali. Lalu ditiupkan ke dalam airnya dan siramkan mulai dari atas ubun-ubun kepalanya. Caranya, tutup matanya, tarik nafas panjang sambil baca hu, dan kemudian baca di dalam hatinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 1 kali dengan pelan-pelan. Yang maksudnya, di saat kalian menyiramkan airnya, usahakan siramannya itu pelan-pelan saja, mengikuti irama bacaannya, agar kalian bisa merasakan kesegaran aliran air yang mengalir di sekujur tubuhnya. Dan sambil kalian membayangkan air itu menghapus dan membersihkan semua energi negatif yang melekat pada tubuh kalian, dan disapu dengan sebersih-bersihnya. Dan di saat kalian menghembuskan nafasnya, bacalah Allah, sambil membayangkan terbuang semua penyakit yang ada di dalam hati kalian. Di antaranya seperti penyakit sombong, iri hati, dengki, dendam, pemarah, cepat emosi, dan lain-lain sebagainya. Karena semua penyakit hati itu yang menyebabkan diri kalian diselimuti energi negatif atau gelap, yang menjadikan kehidupan kalian tidak pernah bahagia,
dan sering mendapatkan kesialan dan selalu gagal di setiap usahanya. Dan jika sudah selesai mandinya, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali tahan nafas. Lalu kemudian ucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Insya Allah, jika amalan ini sudah kalian amalkan, maka kalian akan meraih beberapa manfaatnya sebagai berikut. Menghilangkan energi negatif penyebab kesialan, menghilangkan pembawaan sial, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diakibatkan kesalahan di masa lalu. Menghilangkan pembawaan sial yang diakibatkan oleh buruk atau kebencian, baik kebencian yang berasal dalam diri kita sendiri maupun kebencian yang datang dari orang lain. Mensucikan sengkala dan energi negatif yang mengakibatkan keburukan dalam dunia usaha, menghalau nasib buruk yang mungkin akan terjadi. Dan insya Allah terhindar dari segala bahaya dan malapetaka yang mengancam jiwa, raga maupun harta benda. Menetralisir energi negatif yang menyelubungi diri sendiri, keluarga, kediaman maupun tempat usaha, serta mencegah agar energi negatif tidak muncul kembali. Soal: adakah kegunaan yang lain selain daripada yang sudah disebutkan itu? Jawab: ada. Kegunaan lainnya adalah insya Allah kalian akan dijaga dari gangguan sihir. Dan kegunaan lain yang tidak kalah menariknya adalah insya Allah kulit kalian akan diselamatkan dari berbagai benda yang mengancam keselamatanmu. Namun ingat, jangan pernah takabur. Coba saja kalian renungkan, jika tubuhmu telah diselimuti oleh kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapakah yang berani mengganggunya? Makhluk dan benda apa yang berani melukainya? Mata kejahatan yang manakah yang berani menatapnya? Coba dijawab. Singkat kata, nanti kalian akan melihat dan merasakan sendiri manfaatnya. Silakan diamalkan saja dengan ikhlas. Dan ingatlah satu hal, setelah kalian selesai mandi, jangan kalian menggunakan handuk untuk mengeringkan badan kalian, agar airnya bisa mengalir masuk ke dalam tubuh kalian. Biarkan air itu kering sendiri dan jangan dibilas menggunakan apapun. Soal: apakah tidak boleh menggunakan pakaian? Jawab: tentu saja boleh. Kalian boleh menggunakan baju atau celana atau pakaian apapun, asalkan kalian jangan mengeringkan badannya menggunakan handuk atau apapun, supaya airnya bisa mengalir masuk ke dalam tubuhmu. Semoga bisa difahami. Soal: apakah di saat kita mandi bisa menggunakan sabun mandi? Jawab: tidak boleh menggunakan sabun mandi apabila kalian sedang melakukan mandi ruwatan Jabal Ruh. Kalau kalian mau menggunakan sabun mandi, silakan kalian terlebih dahulu mandi seperti biasanya atau mandi seperti pada kebiasaan sehari-harinya. Setelah itu kalian baru melakukan mandi ruwatan Jabal Ruhnya. Seandainya ada orang yang bertanya, soal: apakah mungkin bisa kita melakukan amalan ini bisa merubah nasib diri kita? Bukankah semua nasib baik dan buruk kita ini sudah ditentukan dan sudah ditakdirkan oleh Allah di zaman azali? Jawab: supaya engkau tidak salah paham, dengarkanlah ini baik-baik. Ketahuilah, sesungguhnya segala perkara, tidak kira apa istilah yang digunakan, itu adalah termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita istilahkan sebagai perjuangan, ikhtiar, merubah nasib diri, doa,
kekeramatan, mukjizat, dan lain-lain. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagar takdir mengelilingi segala-galanya, dan tidak ada sebesar jarah pun yang mampu menembus benteng takdir yang maha teguh. Contohnya, tidak terjadi perjuangan dan ikhtiar, melainkan perjuangan dan ikhtiar tersebut telah ada dalam pagar takdir. Tidak berdoa orang yang berdoa, melainkan halnya berdoa itu adalah juga takdir untuknya yang sesuai dengan ketentuan Allah untuknya. Dan perkara yang didoakannya pun juga tidak lari daripada sempadan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghirup satu nafas atau berdenyut satu nadi, melainkan ianya adalah takdir yang menjahirkan urusan Allah pada ajali. Begitu juga dengan seseorang yang mau merubah nasib dirinya. Ketahuilah, dikala seseorang ingin merubah dirinya dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, atau dari orang yang zahir menjadi orang yang alim, perbuatan atau usaha dirinya yang mau merubah nasibnya itu juga tidak terlepas dari yang bernama takdir Allah. Datangnya gerak hati kamu ingin merubah nasibmu, itu datangnya dari karunia Allah atasmu. Sadarilah olehmu, takdir Allah itu bukan saja terlihat atau berlaku pada yang sudah nampak atau yang sudah ada, tetapi takdir Allah itu juga berlaku kepada sebelum sesuatu itu akan terjadi. Ketahuilah, semua usaha kita, ikhtiar kita, perjuangan kita, semua itu berada di dalam lingkaran pagar takdir Allah. Tiada yang terlepas dari takdirnya. Ingatlah itu baik-baik agar tidak gagal paham. Dan amalan yang aku ajarkan ini adalah hanyalah sebuah jalan ikhtiar saja. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil atau tidaknya itu bukanlah urusan kita. Jikapun kita mendapatkan keberhasilan, jangan sekali-kali ada yang beranggapan bahwa keberhasilan itu karena berkat amalan ini. Tetapi katakanlah, kita dapat meraih keberhasilan itu semua karena berkat dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Maka dari itu, amalkanlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita, melindungi kita, dan menjaga kita dari segala kejahatan yang Dia ciptakan. Bagi sesiapa yang mau mengamalkannya, silakan katakan qabiltu di bawah kolom komentar. Dan akan aku doakan bagi sesiapa saja yang mengamalkan ilmu ini, semoga Allah melepaskan segala kesusahan dan kesulitan hidup kalian, dan melindungi diri kalian dari segala kejahatan yang Dia ciptakan, dan segera memenuhi segala hajat kalian dengan segala kesempurnaan rahmat dan karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin.